Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kehormatan Juru Selamat yang Tertinggi. Ayat intinya diambil dari Zakaria 13 ayat yang ke-6, dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Keterangannya, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Wahyu 21 ayat yang pertama. Api yang menghanguskan orang jahat membersihkan dunia ini, segala bekas kutuk dosa akan lenyap sama sekali. Hanya tinggal satu kenangan saja yang tetap masih ada. Penebus kita akan tetap membawa tanda bekas penyalibannya. Pada kepalanya yang luka, pada lambungnya, pada tangan dan kakinya terdapat bekas-bekas luka ulah perbuatan dosa. Berkata Nabi sementara memandang Juru Selamat dalam kemuliaannya, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Habakuk 3 ayat yang keempat. Pada lambung yang koyak itu, manakala daripadanya mengucur darah berwarna merah yang mendamaikan manusia kepada Allah, terdapatlah kemuliaan Juru Selamat, di sanalah terselubung kekuatannya. Dan bekas-bekas kehinaannya merupakan kehormatannya yang tertinggi. Dan sepanjang zaman yang kekal, luka di Golgota itu akan menunjukkan pujian baginya dan menyatakan kuasanya. Salib Kristus akan menjadi pokok pelajaran dan nyanyian orang yang ditebus sepanjang zaman. Dalam Kristus yang dimuliakan itu, akan mereka lihat Kristus tersalib. Tidak pernah akan terlupakan bahwa ialah dengan kuasanya yang menjadikan dan menegakkan dunia yang tidak terhitung banyaknya di ruang angkasa raya yang maha luas itu. Allah yang kekasih, Raja Sorga, yang segala kerub dan serafim dengan riang gembira memuliakan Dia, merendahkan dirinya untuk mengangkat orang-orang berdosa, bahwa Ia menanggung kesalahan dan dosa yang memalukan, dan menyembunyikan dirinya dari wajah Bapanya, sehingga musuh-musuh dari dunia yang hilang meremukan hatinya dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Khalik segala dunia, hakim yang menentukan nasib semua orang, harus meninggalkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya karena mengasihi manusia akan tetap menimbulkan kekaguman dan penghormatan semesta alam. Sementara bangsa-bangsa yang sudah diselamatkan memandang kepada Juru Selamat mereka dan memandang kemuliaan Bapa yang kekal memancar menerangi wajahnya, dan sementara mereka memandang tahtanya dari zaman yang kekal ke zaman yang kekal, dan tahu bahwa kerajaannya tidak akan ada akhirnya, mereka tiba-tiba mengumandangkan lagu yang mempesonakan, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah. Kehormatan Juru Selamat yang tertinggi. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menyatakan bahwa kehormatan, kemuliaan, dan kekuatan Juru Selamat yang tertinggi adalah pada bekas luka yang tidak akan dihapuskan sebagai peringatan akan kutuk dosa yang ada di tubuh Juru Selamat kita. Ketika Tuhan kita telah melakukan segala sesuatu untuk keselamatan kita, mari terus datang kepada Tuhan, menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan untuk keselamatan kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika Tuhan datang di kali yang kedua menjemput kita,
kita pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga akan siap menyambut Dia di angkasa. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami, mengingatkan kami bahwa kami perlu untuk terus menghargai dan mengasihi Tuhan kami yang telah melakukan segala sesuatunya untuk keselamatan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan tantangan yang kami alami. Bantu kami untuk menyerahkan kendali kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan bantu kami agar kami bisa menang menghadapi setiap pergumulan iman yang Engkau izinkan kami alami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus